Pembahasan terkait pemilihan presiden tahun depan atau Pilpres 2024 memang sangat menarik, terutama terkait nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden. Yang saat ini sudah ada 3 calon presiden yang telah diusung beberapa partai politik. Adapun ketiganya yakni capres tersebut Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto. Meski sudah diketahui capresnya, tetapi ketiganya belum mengumumkan visi dan misi masing-masing. Bahkan saat ini kita juga belum tahu, kita juga belum mengetahui atau belum pasti siapa yang akan mendampingi mereka, siapa yang bakal menjadi wakil presiden dari ketiganya. Ya, meskipun banyak sekali isu-isu yang tersebar di media sosial bahwasanya Pak Anies sekarang ini itu sudah fokus dengan satu nama atau sudah menemukan satu nama yang saya pikir bakalan diumumkan secepatnya. Ya, dari Pak Willy kemarin menginformasikan bahwa bakalan diumumkan pada 16 Juli tepatnya di Gelora Bung Karno. Nah, ini yang menarik untuk kita nantikan di bulan depan itu. Bakalan ada kejutan apa, karena dari Demokrat juga kemarin sempat menginformasikan bahwasanya capres Pak Anies Baswedan ini bakal mengejutkan dan menjadi sosok yang mengagetkan buat capres kandidat lain itu, buat calon lawannya Pak Anies Baswedan itu. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Nah, namun kali ini kita tidak akan membahas potensi cawapres dari ketiga orang tersebut, melainkan saham-saham yang berpotensi mengalami kenaikan jika salah satu capres memenangkan Pilpres 2024 itu. Jadi kita hari ini lebih fokus dulu untuk membahas masalah saham-saham yang berpotensi mengalami kenaikan jikalau salah satu capres menang di Pilpres 2024, khususnya Pak Anies Baswedan. Jika Pak Anies memenangkan Pilpres 2024, maka sektor yang kemungkinan akan diuntungkan yakni sektor kesehatan, transportasi, dan sumber daya manusia. Ya, apa-apa saja yang bakalan mendukung sektor-sektor ini, sehingga diyakini ketika Pak Anies menjadi presiden, maka sektor ini bakalan lebih terlihat seksi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak beberapa rincian perihal ketika Pak Anies Baswedan menang pemilu 2024. Yang pertama dari sektor kesehatan. Pak Anies tentu peduli dengan kesehatan masyarakat, sehingga sektor kesehatan berpotensi diuntungkan jika Pak Anies memenangkan Pilpres 2024. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies dinilai telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan sehingga warga Jakarta bukan hanya semakin banyak yang terlayani, namun juga dilayani dengan baik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di Indonesia sendiri, sektor kesehatan pun sudah cukup banyak yang berstatus go public. Tak hanya sektor kesehatan, sektor pendukung seperti alat kesehatan, farmasi, rumah sakit, dan laboratorium juga tentunya berpotensi diuntungkan. Jadi kita lihat bagaimana kemudian kinerja Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies Baswedan itu sangat memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat, masalah kesehatan warga Jakarta pada saat itu. Sehingga kemudian bisa kita lihat bagaimana Pak Anies dapat terlihat elegan, dapat terlihat sangat nyaman ketika menangani masalah kesehatan ini, kesehatan masyarakat ini itu. Kemudian yang kedua, sektor infrastruktur dan konstruksi. Selain sektor kesehatan, Pak Anies juga jago dalam sektor transportasi umum, di mana selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies berhasil membuat transportasi umum di Jakarta semakin membaik itu. Bahkan, kini masyarakat Jakarta tak perlu khawatir dengan tarif transit karena sudah ada tarif integrasi antar transportasi umum di DKI Jakarta. Selain itu, prasarana transportasi umum di DKI Jakarta juga sudah jauh lebih baik, sehingga pengguna dapat dibuat nyaman ketika menaiki transportasi umum yang ada di Jakarta.
Kemudian, dengan keberhasilan Pak Anies di bidang transportasi umum, maka sektor yang berpotensi diuntungkan yakni sektor transportasi, infrastruktur, dan konstruksi. Untuk sektor infrastruktur dan konstruksi, potensi diuntungkan karena sektor ini berperan dalam pembangunan prasarana transportasi umum DKI Jakarta, seperti pembangunan atau revitalisasi halte stasiun maupun pendukung lainnya. Dengan ini, maka saham-saham BUMN karya juga berpotensi diuntungkan jika Pak Anies memenangkan Pilpres 2024. Kemudian yang ketiga adalah sektor jasa. Sektor jasa juga menjadi sektor yang sangat diuntungkan ketika Pak Anies Baswedan menjabat sebagai presiden. Pak Anies tentu terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dia juga sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, sehingga sektor SDM menjadi keunggulan Pak Anies Baswedan. Adapun sektor yang dapat dikaitkan dengan SDM yakni sektor jasa, di mana sektor ini tentunya berkaitan dengan pelayanan yang berhubungan langsung dengan antar orang lain. Dengan keunggulan Pak Anies di bidang SDM, tentunya sektor jasa berpotensi mendapat berkah jika Pak Anies memenangkan Pilpres 2024. Adapun sektor jasa di Bursa Efek Indonesia tentunya cukup banyak jenisnya. Namun sektor jasa yang terkait SDM yakni sektor perdagangan, jasa dan investasi, keuangan, dan bidang hospitality, kemudian seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Jika sesuai dengan keunggulan Pak Anies, maka saham-saham di sektor-sektor tersebut, terutama sektor hospitalisasi, hospitality seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lainnya berpotensi mendapat cuan jika Pak Anies memenangkan Pilpres 2024. Nah, ini yang menarik untuk kita analisa lebih dalam lagi. Ini yang menarik untuk kita kaji lebih jauh lagi, kawan-kawan. Apakah kemudian sektor-sektor ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih ketika Pak Anies menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi dari analisa beberapa pengamat bahwasanya saham berpotensi cuan jika Pak Anies menjadi Presiden. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kawan-kawan juga sepakat jika saham berpotensi cuan jika Pak Anies Baswedan menjadi presiden? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar.